Berjumpa kembali dengan channel Perjalanan Semesta. Sahabat semesta dimanapun sahabat berada, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Salam sejahtera untuk sahabat dimanapun sahabat semesta berada. Kembali berjumpa dengan video atau channel Perjalanan Semesta, channel yang berbagi tentang spiritualitas kehidupan, berbagi tentang meniti atau berjalan dalam kehidupan di bentangan semesta untuk selalu mampu menghayati, merayakan kebahagiaan yang sejati. Sahabat semesta, sebelum saya melanjutkan cerita tentang spiritualitas di video kali ini, saya mengucapkan terima kasih untuk sahabat semesta yang mengizinkan videonya saya pakai untuk background suara cerita tentang spiritualitas proses. Sahabat semesta dimanapun sahabat berada, di video kali ini Perjalanan Semesta hendak bercerita, berkisah, berbagi tentang pengalaman kehidupan dengan tema spiritualitas proses. Dalam video semua bisa melihat keindahan hewan ciptaan Tuhan yang bernama kupu-kupu yang selalu menghiasi alam semesta dengan keindahan yang sangat menakjubkan. Hampir semua orang, termasuk sahabat-sahabat semua, pasti suka dengan kupu-kupu, senang melihat keindahan kupu-kupu, tertarik untuk memiliki kupu-kupu. Namun, tahukah sahabat bahwa untuk menjadi seekor kupu-kupu yang indah dengan aneka corak, warna-warni bulu, warna-warni sayapnya yang sungguh sangat sempurna terlukis, harus melewati proses yang begitu rumit, proses yang begitu panjang. Dimulai ketika kupu-kupu itu sebelum mengakhiri masa edarnya, mengakhiri hidupnya, kupu-kupu akan meletakkan, menitipkan telur-telurnya pada suatu tempat. Setelah beberapa saat, telur-telur itu akan menetas dan menjadi seekor ulat. Ulat inilah yang menjadi kelanjutan dari proses metamorfosis itu. Ulat akan hidup, kemudian tumbuh dengan memakan aneka dedaunan, dan di titik inilah hampir semua orang merasa jijik, merasa takut, merasa tidak suka dengan ulat. Memang ada beberapa ulat yang dipelihara karena akan diambil salah satu produknya, yaitu rumahnya, kepompongnya, atau air liur yang mengeras yang dijadikan sutra. Tetapi kebanyakan orang tidak menyukai apa yang dinamakan ulat. Belum lagi kalau ulat berbulu yang bisa mengakibatkan gatal-gatal ketika bulu ulat itu mengenai tubuh manusia yang sensitif atau kulit manusia yang sensitif. Nah, setelah selesai meniti jalan hidupnya sebagai ulat, ulat akan memasuki masa bertapa. Dia akan menjadi kepompong. Ulat tidak akan makan, tidak seserakah sebelumnya.
Ulat ketika sudah merasa cukup dengan usianya, dengan kondisi tubuhnya akan memasuki masa kepompong. Bertapa sekian waktu, tidak makan, tidak minum, tidak bergerak. Nah, setelah menjadi kepompong, orang Jawa mengatakan ungker. Setelah itu ulat, kepompong atau ungker tadi akan terus berproses. Dan perjuangan yang sungguh menakjubkan adalah ketika dari kepompong itu keluar kupu-kupu. Perjuangan yang maha dahsyat untuk mengalahkan cangkang, memecahkan cangkang, begitu menakjubkan. Dan di proses ini kepompong itu tidak butuh bantuan apa-apa, karena justru perjuangan memecah kepompong itulah yang akan menguatkan otot-otot sayap yang indah untuk dipergunakan terbang. Nah, sahabat semesta, ketika sudah menjadi kupu-kupu, terbang menghiasi alam di sekitar kita. Seperti yang saya katakan di awal, semuanya adalah indah, semuanya adalah elok, semuanya adalah menyenangkan. Tetapi dari sini kita sebagai manusia bisa belajar bahwa proses kehidupan itu ada dan tidak selamanya, tidak seluruh proses itu selalu disukai oleh yang lain. Demikian pula dalam kehidupan manusia, seringkali ketika harus memasuki fase tertentu, masa sulit, masa berat, masa yang mengkhawatirkan, tidak sedikit orang yang menjauhi, bahkan membenci, memvonis dengan segala macam penilaian. Sama seperti kupu-kupu manakala masih menjadi ular, dibenci, dijauhi, bahkan ada upaya untuk membunuh si ulat ini. Nah, sahabat semesta, kalau ulat ini memakan tanaman di halaman kita, apalagi tanaman itu tanaman yang mahal, saya yakinnya sahabat akan marah, kemudian membunuh ulat itu. Dan ketika membunuh ulat, berarti menghilangkan salah satu kesempurnaan semesta, karena tidak akan mungkin tercipta kupu-kupu. Nah, kembali ke dalam refleksi spiritualitas proses. Kita hidup di bentangan semesta, meniti sebuah perjalanan. Tidak selalu harus dalam keadaan menyenangkan. Bisa jadi kita merasa sendiri, merasa dibenci, merasa dijauhi. Apapun yang kita kerjakan selalu dilihat salah. Apapun yang kita lakukan selalu dinilai tidak tepat. Dan kalau tidak kuat, orang yang sedang meniti proses kehidupan, yang dalam perjalanan kehidupan, bisa putus asa, kehilangan semangat. Tetapi belajar dari kupu-kupu, belajar dari spiritualitas proses untuk menjadi kupu-kupu yang sempurna. Mari kita mencoba menghayati bahwa seperti kupu-kupu yang tercipta indah tetapi harus melalui proses, maka manusia sejatinya juga diciptakan indah. Yang perlu diperhatikan adalah berani menyadari proses itu ada, berani menyadari dan menerima bahwa tidak setiap proses itu menyenangkan yang lain. Sahabat semesta, dengan menggenggam kesadaran ini, maka tidak akan ada penilaian, fitnah, kebencian, atau apapun yang bernuansa merusak atau menghancurkan. Karena apa? Sejatinya semua ciptaan termasuk manusia adalah sang pejalan di bentangan semesta.
semua manusia dan ciptaan yang lain sedang berproses. Maka jangan cepat menilai, jangan cepat memvonis, jangan cepat menghakimi. Karena hidup sejatinya adalah perjalanan dan perjalanan adalah proses. Dengan menyadari, memahami, mengerti tentang makna spiritualitas proses, maka sejatinya kehidupan di bentangan semesta ini akan jauh lebih bermakna, jauh lebih indah, jauh lebih mengagumkan. Sahabat semesta, mari kita mencoba dan belajar serta terus belajar untuk saling memahami diri sendiri, bahwa diri kita adalah sang pejalan di bentangan semesta, sang proses yang menuju kesempurnaan. Maka ketika kita sadar bahwa kita sedang berproses, yang lain sedang berproses, jangan saling menilai, jangan saling memfitnah, jangan saling mengatakan apapun, tetapi salinglah mengagumi bahwa dalam setiap proses itu ada keindahan yang diciptakan Sang Ilahi. Selamat menghayati spiritualitas proses, sahabat semesta. Kiranya damai sejahtera senantiasa mengenangi sahabat semua. Sebelum berpisah, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share, sehingga channel ini semakin terbangun, berkembang, dan memberi manfaat kepada siapa saja. Salam semesta.